Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Insinyur Soeharto MM dan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis SWOT terkait chicken geprek bawang manis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Reza. Saya Muhammad Baik. Yang pertama, nama brand chicken geprek Bang Romani atau CG. Jadi usahanya itu UMKM bidang kuliner seperti yaitu yang geprek. Deskripsinya chicken geprek Bang Romani adalah usaha brand UMKM yang menjual ayam geprek dengan berbagai iklan level sambal dan varian. Usaha ini menyasar pelajar, mahasiswa dan pekerja dengan harga terjangkau, porsi mengenyangkan dan citra rasa pedas khas Indonesia. Lokasi usaha itu biasanya di daerah perkotaan seperti dekat kampus, pemukiman dan pemukiman padat penduduk. Ini daftar produk dan harganya. Ini foto gerainya. Lalu ini foto produknya. Analisis SWOT-nya yang pertama itu kekuatan. Yang pertama harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua rasa ayam geprek khas dan sambal pedas variatif. Yang ketiga porsi besar. Yang keempat proses penyajian cepat. Weakness-nya itu yang pertama modal usaha terbatas, promosi digital masih minim. Yang ketiga tempat usaha sederhana dan kecil. Yang keempat SDM terbatas seperti jumlah karyawan sedikit. Selanjutnya peluangnya, yang pertama tingginya minat masyarakat terhadap makanan pedas, yang kedua pertumbuhan layanan pesan antar online, yang ketiga target pasar luas seperti pelajar, mahasiswa dan pekerja, yang keempat tren kuliner UMKM yang terus berkembang. Ancamannya, yang pertama banyak pesaing ayam geprek sejenis, yang kedua harga bahan baku yang tidak stabil, yang ketiga perubahan selera konsumen, yang keempat persaingan harga yang ketat. Berikut adalah tabel lipas kekuatan. Yang pertama harga terjangkau untuk semua kalangan, bobotnya 0,1, ratingnya 4, bobot kali ratingnya 0,4. Yang kedua rasa ayam geprek khas dan sambal pedas variatif, bobotnya 0,2, ratingnya 4, bobot kali ratingnya 8. Yang ketiga porsi besar dan mengenyangkan, bobotnya 0,1, ratingnya 3, bobot ratingnya 0,3. Yang terakhir proses penyajian cepat, bobotnya 0,15, ratingnya 3, bobot kali ratingnya 0,3. Selanjutnya ada tabel IVA Fitness. Yang pertama ada modal usaha terbatas, jumlah bobot 0,15, ratingnya 2, bobot kali ratingnya 0,3. Selanjutnya promosi digital masih minim, yang bobot 0,05, ratingnya 2 dan bobot kali ratingnya 0,1. Selanjutnya tempat usaha sederhana dan kecil, bobot 0,1, ratingnya 1 dan bobot kali ratingnya 0,1. Dan terakhir ada SDM terbatas, mempunyai bobot 0,15, ratingnya 1 dan bobot kali ratingnya 0,15. Jadi total bobotnya 1 dan bobot kali ratingnya 2,45. Selanjutnya ada tabel pas. Di sini ada tingginya minat masyarakat terhadap makanan pedas, bobotnya 0,2, ratingnya 3, bibit bobot kali ratingnya 0,6. Pertumbuhan layanan pesan antar online, bobotnya 0,18, ratingnya 2, bobot kali ratingnya 0,72. Target pasar luas, pelajar mahasiswa pekerja, bobotnya 0,15, ratingnya 3, bobot kali ratingnya 0,45. Tren kuliner UMKM yang terus berkembang, bobotnya 0,1, ratingnya 3, bobot kali ratingnya 0,3. Selanjutnya ada trade. Modal usaha terbatas, bobotnya 0,15, ratingnya 1, bobot kali ratingnya 0,15. Promosi digital masih minim, bobot 0,9, ratingnya 2, bobot kali ratingnya 0,18. Selanjutnya ada tempat usaha sederhana dan kecil, bobotnya 0,2, ratingnya 2, bobot kali ratingnya 0,4. SDM terbatas, jumlah karyawan sedikit, bobotnya 0,11, ratingnya 1, bobot kali ratingnya 0,11. Bobotnya itu total 1, bobot kali ratingnya itu total 0,5. Di sini ada matriks SWOT dan TOS. Kekuatannya adalah mempertahankan dan mengembangkan cita rasa sambal khas dengan berbagai level kepedasan untuk menarik pecinta makanan pedas. Kelemahannya ada memanfaatkan platform online GoFood, GrabFood, ShopeeFood sebagai media promosi dan penjualan.
Selanjutnya ada menetapkan harga seperjangkau terhadap menjangkau pasar luas seperti mahasiswa dan pekerja prakarya. Kemudiannya ada mengembangkan usaha secara bertahap untuk keren UMKM tanpa memberikan modal besar. Ancamannya menjaga kualitas usaha dan memiliki keunikan dan mampu bersaing dengan usaha yang dompet lain. Kelemahannya meningkatkan kebersihan dan kenyamanan tempat agar tidak kalah bersaing dengan warung lain. Selanjutnya, memberikan pelayanan cepat agar konsumen merasa puas meskipun banyak bersaing dengan harga serupa. Kelemahannya mengatur stok bahan baku dan jadwal kerja karyawan agar operasional tetap efisien. Selanjutnya ada penentuan posisi. Berdasarkan perhitungan EVAS dan IFAS di atas, diperoleh nilai IFASnya 2,45 dan nilai EVASnya 2,55. Hal ini mengartikan bahwa chicken geprek Bang Romani berada pada kuadran 2, yaitu posisi growth, konsentrasi melalui integrasi horizontal. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang cukup stabil, namun memiliki peluang untuk berkembang. Selanjutnya ada strategi perusahaannya adalah chicken ayam geprek Bang Romani ini menerapkan strategi pertumbuhan bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Fokus pada memperkuat kualitas produk dan rasa. 2. Memaksimalkan penjualan online melalui aplikasi delivery. Dan 3. Menambah varian menu sesuai selera pasar. 4. Memperluas usaha dengan membuka cabang kecil atau sistem kemitraan. Dan kelima ada membangun brand UMKM yang dikenal sebagai ayam geprek murah, enak, dan mengenyangkan. Dan terakhir ada kesimpulan analisis SWT menunjukkan bahwa chicken geprek Bang Romani memiliki peluang besar untuk berkembang dengan memanfaatkan kekuatan internal seperti harga terjangkau dan rasa yang khas. Dengan strategi yang tepat, usaha ini mampu bersaing di tengah ketatnya bisnis kuliner UMKM dan memiliki potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelompok 4. Pertanyaannya, di antara kekuatan yang dimiliki, manakah yang paling efektif untuk menghadapi banyaknya pesaing sejenis? Terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab. Jawabannya, harga terjangkau dan rasa yang khas adalah senjata utama untuk menghadapi kompetitor karena kedua aspek ini paling sering menjadi pertimbangan utama pelanggan dalam memilih makanan sehari-hari. Apa dimengerti? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.